Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra. Saya mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Di balik setiap buku yang kita baca, ada penulis yang bekerja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah buku. Namun hari ini, karya mereka dijual bebas tanpa izin, tanpa perlindungan yang nyata. Buku bajakan beredar di mana-mana, dijual terang-terangan seolah pembajakan adalah hal yang biasa. Lalu pertanyaannya, di mana posisi penulis dan seberapa kuat sistem hak kekayaan intelektual melindungi mereka? Ini adalah kampanye edukasi. Stop pembajakan buku, hargai hak cipta. Pembajakan buku di Indonesia bukan lagi fenomena tersembunyi. Buku bajakan dijual bebas di pasar, di pinggir jalan, bahkan di toko online dan media sosial. Dengan harga jauh lebih murah, buku bajakan menjadi pilihan yang dianggap wajar. Ironisnya, praktik ini sering terjadi tanpa pengawasan yang tegas. Penjualan buku ilegal berlangsung terang-terangan sementara penulis sebagai pencipta karya harus menanggung kerugian yang besar. Ketika pembajakan dibiarkan, yang rusak bukan hanya industri buku, tetapi juga keadilan bagi para penulis. Dalam hak kekayaan intelektual, buku termasuk karya yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki penulis atas karya yang ia ciptakan. Hak ini melekat secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Hak cipta memberi penulis dua perlindungan utama, yaitu hak moral, hak atas pengakuan nama dan integritas karya, dan hak ekonomi, hak untuk memperoleh manfaat finansial. Ketika buku diperbanyak dan dijual tanpa izin, kedua hak ini dilanggar. Dan inilah yang terjadi dalam praktik pembajakan buku. Kasus pembajakan buku banyak terjadi di negeri ini. Salah satu penulis yang mengalami pembajakan buku adalah Terelie. Pembajakan yang dialaminya ada pada buku versi cetaknya dan pada e-book. Terelie sering mengunggah tulisannya tentang buku bajakan di akun media sosial pribadinya. Dalam kajian akademik tentang novel Selamat Tinggal karya Terelie, fenomena pembajakan buku digambarkan sebagai tindakan pencurian terhadap karya penulis yang dilakukan oleh percetakan dan penjual buku bajakan yang tersebar luas. Lebih dari sekedar fiksi, realitas ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak penjual buku bajakan tetap aktif beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas, meski sudah banyak laporan yang dibuat oleh penulis dan penerbit. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa Terelie menggunakan media sosial dan bahkan karyanya sendiri sebagai bentuk protes dan ajakan kepada pembaca untuk tidak membeli buku bajakan dan menghargai hak cipta. Dalam kasus pembajakan buku yang dialami Terelie, pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi adalah pelanggaran hak cipta. Hak yang dilanggar mencakup dua hal utama. Pertama, hak ekonomi. Buku yang diperbanyak dan dijual tanpa izin menyebabkan penulis tidak mendapatkan royalti yang harusnya dia dapatkan. Kedua, hak moral. Karena karya penulis disebarluaskan secara ilegal tanpa penghargaan dan tanpa kendali dari penciptanya. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi oleh penulis, pembajakan yang terus berulang menunjukkan lemahnya penegakan sistem hak cipta di Indonesia. Meski laporan telah disampaikan, peredaran buku bajakan tetap terjadi secara terbuka, seolah tidak ada efek jera bagi pelaku. Seharusnya, kasus seperti ini ditangani secara tegas melalui penindakan hukum, pengawasan distribusi buku, serta perlindungan nyata bagi penulis. Tanpa itu semua, hak cipta hanya menjadi aturan di atas kertas, sementara pencipta terus dirugikan. Pembajakan buku bukan hal sepele. Setiap kali kita membeli atau mengunduh buku bajakan, kita ikut merugikan penulis. Jika ingin literasi berkembang, maka karya harus dihargai. Beli buku asli, gunakan sumber legal, jangan menyebarkan PDF ilegal. Dukungan penulis Indonesia dengan cara paling sederhana, dengan menghargai hak cipta. Buku adalah bagian penting dari seni dan budaya. Di dalamnya tersimpan ide, imajinasi, dan pengetahuan yang membentuk cara berpikir masyarakat. Jika penulis tidak dilindungi, maka kreativitas dan budaya literasi akan melemah. Hak cipta hadir untuk menjaga keadilan, memberi ruang aman bagi penulis untuk terus berkarya, dan memastikan budaya membaca tetap berkelanjutan. Tanpa perlindungan hak kekayaan intelektual, karya budaya berisiko hilang, bukan karena tidak ada ide,
tetapi karena tidak dihargai. Setiap buku lahir dari pikiran dan perjuangan. Jika kita ingin menulis terus berkarya, maka karya mereka harus dihargai. Pembajakan bukanlah solusi, ia hanya mematikan kreativitas secara perlahan. Mulai hari ini, jadilah pembaca yang sadar hukum dan berani berkata tidak pada buku bajakan. Stop pembajakan buku, hargai hak cipta.